Ini biasanya digunakan untuk mendeteksi ini ya. Jadi ketika kita membuat antibody ini, conjugate ini, khusus ya spesifik terhadap anti. Ini nggak ada yang jual ya. Jadi jual itu nggak ada, jarang yang jual. Adapun malah biasanya kita buat sendiri ya. Misalnya ini adalah AI gitu ya. Ini adalah antibody AI yang berlabel ini. Untuk membuat yang spesifik itu jauh lebih sulit daripada membuat ini. Nah, ini terjual di lapangan gitu ya. Misalnya kamu ingin meriksa antibodinya orang, beli anti human. Ingin meriksa antibodinya kambing, beli anti kambing gitu. Ini ada semua ya, terjual. Ini nggak ada kalau nggak kita buat sendiri. Ya, sehingga ini lebih gampang. Tadi kan dia bilang ya, bisa sedikit. Ini karena lebih gampang ya, lebih gampang. Terutama juga ketersediaan bahannya di lapangan ya. Jadi misalnya kamu ingin periksa antibodinya babon ya, makaka itu orangutan, tinggal beli anti makaka ya, anti babon ya, anti orangutan. Ingin periksa antibodinya PMK sapi kan, beli anti sapi tersedia sih. Tapi ini enggak, sehingga ini harus kita buat sendiri atau berasal dari infeksi ya. Ya. Nah yang ini adalah misalnya antigen ini besar gitu ya, sehingga supaya kita itu kan deteksi ini ya. Jadi ini deteksi ini atau deteksi ini deteksi yang ini ya. Ini boleh deteksi ini ya. Nah, biasanya berlaku untuk antigen yang molekulnya besar, sehingga dia memiliki dua epitop yang berbeda ya. Epitop satu di sini, epitop kedua di sini. Ini dan ini tidak boleh dari hewan yang sama. Misalnya ya, ini saya buat pada kelinci ya. Ini dibuat pada mais. Maka ini kira-kira apa ini? Anti mais. Saya balik sekarang. Kalau ini mais, ya ini antigen, ini kelinci, maka ini adalah kelinci. Pertanyaan saya, bisa nggak ini bereaksi dengan ini? Kenapa enggak? Loh, kok betulnya masih? Jadi kamu jangan lihat inilah ya. Ini tuh anti ini ya, ini anti ini anti ini. Dan ini bukan anti ini juga bukan anti ini, jadi nggak bisa direaksikan. Ya, tergantung dari konsepnya tadi ya. Jadi membuat ini kan, ini suntikan ke hewan coba ya. Ininya sama antigennya, tapi hewannya tidak boleh sama ya. Ini misalnya kelinci, ini domba boleh ya, penting anti domba gitu ya. Misalnya contohnya apa ya? Yang sering itu misalnya pada kasus yang besar berapa ya? Monkeypox misalnya gitu ya, monkeypox itu besar ya, memiliki antigen yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita ingin mendeteksi ini yang berasal dari manusia ya, maka kita pakai ini adalah misalnya dari rabbit ya. Ini monkeypox, ini sarang manusia, ini adalah anti human ya, anti manusia. Jadi di antara ini harus ada satu yang spesifik terhadap hostnya. Ya. Jadi misalnya, tapi gini, ini ya kalau dia hewan ya kan gampang ya, hostnya bisa kita pilih, misalnya kita buat pada ini pada rat ya, ini pada rabbit. Berarti buatnya ini gimana gitu? Buat ini adalah kalau ini rabbit berarti buatnya gimana? Buat ini ya. Itulah buat ini. Membuat ini caranya. Nah, kalau dasarnya nggak bisa berarti sulit nanti ke depannya. Ya. Saya ulang, buat ini gimana caranya? Ya. Ya, cara membuat ini gimana? Ya, untuk dari virusnya ini, virus kita suntikan misalnya ke kelinci ya, timbul antibodi ini. Virus ini suntikan ke mencek, timbul antibodi ini, gitu ya. Nah, untuk ini adalah misalnya adalah kelinci, ini adalah gimana cara membaca berarti? Iya, kelinci suntikan ke apa misalnya? Misalnya gitu. Tapi kebanyakan ini dan ini hewannya boleh sama.
Paham? Tapi bukan berarti satu ayam disuntik dengan ini dan disuntik dengan ini, bukan ya. Ya, ayamnya beda, boleh beda, ayam spesiesnya sama, tapi tidak boleh di warna yang sama. Jadi misalnya ini adalah sapi, ini sapi boleh ya. Tapi beda kan, ini adalah anti ini adalah anti gitu ya. Oke, nah yang ini adalah kompetitif ELISA. Tadi kan saya bilang pertama tadi adalah kita akan menentukan dua antigen yang berbeda gitu ya. Tapi tadi antigennya berlabel NC. Nah sekarang berbeda balik, antibodinya berlabel NC. Misalnya gini, ada seekor sapi yang diduga pernah tertular misalnya sama tadi yang Brusela gitu ya. Tapi ada sapi lagi yang pernah divaksin dengan Brusela. Maka kita reaksikan dengan antigen ini. Ya. Ini adalah antigen yang sudah diketahui. Ya, ini belum. Ya, maka ketika antibodi saya reaksikan dengan ini ya, dia bereaksi enggak ya? Kalau dia bereaksi berarti dia adalah artinya ini sudah terikat ini kan ya? Berarti ketika saya tambahkan ini, terikat enggak ini? Ya. Berwarna enggak begitu nanti? Ya. Jadi kalau positif dia tidak berwarna, kalau negatif berwarna. Dan ini dibalik, yang tadi adalah periksa antigen, sekarang periksa antibodi, gitu ya. Jadi antibodi misalnya ini adalah dari vaksin, ini dari lapangan. Ya, sehingga nanti kalau yang reaksi ini berarti betul ya, infeksinya dari lapangan. Sehingga kita tambahkan ini negatif kan gitu ya, tidak keluar angka kan, tidak keluar warna berarti dia positif hasilnya. Paham ya? Ini 4 ini sering kita pakai ya. Lanjut. Waktunya habis ya?